Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian bermula yang terafdal bulan bagi puasa itu lain daripada bulan Ramadan. Nah, berarti puasa sunat nih. Karena puasa itu kan ada dua, ada puasa fardu, ada puasa sunat. Jelas puasa yang paling abdal adalah puasa Ramadan. Karena al-fardu abdalu minan nafal. Kaidahnya sama itu. Bermula fardu itu lebih afdal daripada sunat. Bahkan perbandingan fardu lawan sunat itu 1 berbanding 70. Mengapa yuk harga fardu itu larang yuk? Jawabannya 1, karena fardu itu sedikit. Asyai'u idza qalla ghalla. Sesuatu tuh punya sedikit itu mahal. Durian tuh kah, rambutannya kah, munya mau hanyar keluar sehingga iya. Paling betakon aja. Larang. Munya sudah banyak rambutannya, banyak duriannya, banyak buahnya. Nah, asyai'u idza katsura rahusa. Sesuatu tuh pulang munya banyak murah. Nah, jadi Allah Ta'ala memang menghendaki nang wajib itu sedikit. Mengapa gerang? Supaya kita jangan banyak beban. Nang ada nih kan ada aja orang nang meninggal puasa Ramadan, jabul rokok di Ramadan, dipadahkan musafir teh salawar handap, dipadahkan datang bulan teh lalaki, ya Allah, dipadahkan gering teh gagah, kada tuh bujur teh, itu teh, dipadahkan gila teh waras. Nah jadi itu pang teh kulir tadi teh, imannya tipis tadi. Nah, jadi oleh karena itu rugi bener bang, ibadah wajib itu sedikit. Mengapa jadi Allah mensedikitkan? Supaya kita jangan banyak dosa gitu nah. Supaya kita jangan banyak beban gitu. Sembahyang aja 50 menjadi 5. Nah gitu. Jadi oleh karena itu ibadah wajib jelas. Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang paling afdal. Ini umpama nih lah 1 hari bulan Ramadan ya nah. 1 hari bulan Ramadan kita ganti 70 hari puasa di luar Ramadan, tetap kada saganal hibatnya Ramadan. Dinta. Takut nih bebinian yang mana-mana datang bulan, cuma datang bulan tuh kada kawapang lah. Itu uzur syar'i katanya, agama yang menguzurkan. Sekalipun seandainya dibawa puasa kawa gitu nah. Cuma agama nang kada mengawaakan. Lain orang tua bangka nang tabuli kayak manganganak kada tahan lagi, itu memang badannya nang kada kawa. Orang datang bulan anom orangnya jakanya puasa kawa tak. Cuma agama nang kada mengawaakan. Seminggu datang bulan lalu dikoda di luar Ramadan, dikodok di luar Ramadan, cuma pulang ujiannya luar biasa. Orang yang mengkodok, karena bulan Ramadan itu orang lain banyak puasa. Adapun di luar Ramadan kan orang puasa sunat aja lagi, banyak nang kada puasa nih nah. Lalu kita mengkodok Ramadan, ujiannya luar biasa. Luar biasa ujiannya. Nah gerang? Orang makanan. Kalau Ramadan puasa, orang banyak kada makanan. Jadi maksud ulun tuh sama ini, munya kada puasa di bulan Ramadan selama kada datang bulan, selama kada nipas, selama kada ada uzur, perasaan ulun rugi. Apalagi bocap kawah aja kena dikoda aja. Sayangnya kita musafir pun tetap puasa. Cuma musafir tuh pilih-pilih. Musafir tuh jangan tengah hari benar. Ya kalau umpama mulai sini ke hulu sungai, imbas sembahyang subuh kah, turun sudah. Jadi datang ke dari hulu sungai ke kita Martapura, kira-kira datang ya pukul 9, pukul 10 gitu nah. Jadi kada panas benar, atau hendak bulik sore umpama pukul 3 kah,
Imahnya datang ke hulu sungai itu ima sebelum maghrib atau imbah maghrib. Kau haja puasa. Sekalipun boleh orang musafir kada puasa, sayangnya wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Satu, pahalanya tetap terganal di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa di Ramadan orang pada-padanya puasa. Kalau kita qadha di luar Ramadan, ujiannya luar biasa. Kita terkadang puasa 6 aja kan dituntung 6. Bapak Pandiran kan puasa 6 aja. Aku 3-annya aja. Apalagi Syawal banyak banget sarwan. Nah, jadi satu dulu. Puasa yang paling afdal adalah puasa Ramadan. Mengapa Ramadan paling afdal? Karena puasa Ramadan adalah puasa fardu. Fardu itu lebih ganal daripada puasa sunat. Nah, sambungannya. Yang terabdal bulan bagi puasa itu selain daripada bulan Ramadan. Berarti puasa sunat. Karena wajib itu di Ramadan dia. Yaitu segala bulan haram. Bulan haram. Yang 4. Yaitu Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram, dan bulan Rajab, dan bulan Rajab. Nah, jadi Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, nggih. Ini 3 berait nih. Berait nih. Orang menyambat ini disebut namanya Ashhurul Haji, bulan-bulan haji. Nggih, sebenarnya Muharram kada termasuk bulan haji. Bulan haji itu kan mulai Syawal tah. Syawal, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Orang menyambat 2 bulan 10 hari. Mudahan kita umrah haji berarti. Amin ya Allah. Nggih, cuma mengapa jadi dijadikan Muharram itu termasuk Ashhurul Hurum? Oh, ternyata nggih hikmahnya. Jadi orang Arab, sekalipun Arabnya kafir jahiliyah, mereka tetap menghormati syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang tulak dari Syam, nggih, atau dari Yaman, atau orang tulak dari Masyrik, Irak, Iran dari Masyrik, atau orang itu dari barat tuh menyeberang Laut Merah, bebuhan Mesir, ya kan? Itu perjalanan umpama 1 bulan perjalanan. Dari Yaman beunta ke Mekah 1 bulan. Kemudian dari Baitul Maqdis, Syam, Palestina, Nabi kita Isra Mi'raj kan di Dardir itu ada tah. Anggih, itu perjalanannya 1 bulan. Buliknya satu bulan. Berarti ketika di Zulqa'dah, itu orang, Ka'dah itu duduk. Artinya bulan Zulqa'dah itu bulan orang yang duduk. Nih kita Zulqa'dah nih. Mengapa jadi duduk? Duduk di atas unta. Wah, ini duduk juga, cuma di atas pesawat. Nah, jadi Zulqa'dah orang yang duduk. Kalau Zulhijjah orang yang berhaji. Nah, jadi perjalanan 1 bulan aman. Karena orang Arab itu kada mau mengharamkan bekalahi, mengharamkan peperangan di bulan Ashhurul Hurum. Jadi perjalanan itu hendak berhaji aman. Melaksanakan ibadah haji sebulanan, umpama sebulan haji di Mekah, ya kah? Lalu kena ke Madinah, lalu kena hendak bulik lagi ke benua, ke Yaman, atau bulik ke Syam, atau bulik ke Irak, atau bulik ke Mesir, ya kah? Yaman itu arah selatan, kemudian Syam itu arah utara, Irak itu arah timur, sedangkan Mesir itu arah ke Laut Merah itu barat. Jadi buliknya di Muharram lah kan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi PP itu pulang pergi 1 bulan ibadah haji di Zulhijjah, lawan ziarah ke makam Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi
pulangnya aman, datangnya aman, buliknya aman. Itu rahasia itu. Itu luar biasa. Oleh karena itu di dalam kitab Sahih Muslim ada namanya kabilah Abdul Qais. Jadi kabilah Abdul Qais ini itu mereka itu adalah Bani Rabi'ah yang tinggal di Bahrain, Irak, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, punya di jingok peta itu nah. Nah, jadi kabilah Abdul Qais ya kah dari Bani Rabi'ah mendatangi Nabi ke kota Madinah atau berhaji ke kota Mekah. Itu di kitab tuh datang ke Madinah belajar masalah iman, belajar masalah Islam, belajar masalah ihsan. Jadi ini datang mereka kadakawa datang kecuali Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu yang 4 bulan gitu nah. Nah, pagarang bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau bulan Rajab. Mengapa gerang? Mereka di tengah-tengah itu ada orang kafir mudor namanya, Kuffaru Mudor. Jadi kafir mudor itu orang kafir Bani Mudor, bukan Bani Rabi'ah. Bani Rabi'ah Islam. Minta. Jadi kadewani ke Madinah. Jadi mendatangi Nabi itu umpat majelis, umpat pengajian, umpat belajar di Rajab tuh Pak. Mun kada di Rajab ya nang di Dzulqa'dah, Dzulhijjah lawan Muharram. Sisanya kedua nih cobaan liwat hantam orang. Nah, dinta. Cuman yang kita sahid kafir mudor yang menghalat antara Bahrain dengan Madinah di tengah-tengah kafir mudor punya bulan Rajab kadang hantam. Jadi luar biasa mereka tuh hormat lawan Ashhurul Hurum. Memang bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan. 3 nang barait, 1 nang berpisah. Yang barait Dzulqa'dah, nyambung ke Dzulhijjah, nyambung ke bulan Muharram. Dan bulan Rajab. Nah, bulan Rajab 1 berpisah. Pian punya menghitung lah sama ini. Ada istilah bahasa Syahrul Rajab, Syahrul Umroh. Bulan Rajab tuh bulan umroh. Adapun yang 3 bulan tadi nang Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah Ashhurul Haji. Kalau kita hitung Rajab itu bulan ke-7, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. Berarti nisfus sanah, setengah tahun. 6 bulan kan, bulan Rajab itu bulan ke-7. Nah, dinta imbah Rajab apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti Dzulhijjah bulan berapa? Bulan 12. Bulan 12 separuh tahun akhir, 6 bulan kemudian. Jadi seakan-akan sama ini nggih syariat Nabi Ibrahim sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mailangi rumahnya Allah, mailangi Baitullah itu setahun 2 kali. Setengah tahun umroh Rajab karena tulak Rajab aman. Setengah tahunnya haji bulan Ashhurul Hurum aman, PP pulang pergi aman, sekalipun taliwati musuh orang kafir, musuh kampung anu orang musuh kada menghantam asal riwat di Rajab. Oleh karena itu ada yang mengata Syahrul Rajab, Syahrul Mudor. Bulan Rajab itu bulan mudor, kafirnya orang mudor. Syahrul Rajab, Syahrul Asam. Bulan Rajab itu bulan tuli karena kada boleh terdengar suara pedang. Kafir mudar aja kada menghantam. Nah, itu yang ulun terdapat di dalam kitab hadis Sahih Muslim. Nah, berpuasa di dalam 4 bulan ini itu pahalanya gonal. Tasarah memintangi Senin Kamis kah? Silahkan. Hendak membintangi puasa putih kah? Nang 13, 14, 15. Ya kalah, yang penting asal jangan bulan Dzulhijjah aja nang tasyrik ya kalah. Nah, selain itu puasa di bulan Rajab
itu abdal. Biar sehari-ha asal ada puasa di Rajab, ya kah? Dintuk jua Muharram, dintuk jua di bulan haji. Nah nyata kita bulan haji dulu kaina puasa Arafah dengan puasa Tarwiyah. Alhasil puasalah. Jadi puasa di Zulhijjah, puasa di Zulqa'dah, puasa di Muharram, itu tak, ya kah? Kalau kita Muharram puasa ada 10 Asyura, ya kah? Puasa. Cuman yang lucunya di kampung subuh mulah bubur. Tiba tuntung mulah bubur, baca dua salamat makanan. Berarti parai puasa. Bubur Asyura aja. Ya kalau nang langkar bubur Asyura tuh ulah pembukaan. Mengawahnya nang langkar tuh sore. Jangan subuh kesusungan. Nah, dingin bubur. Jadi ada di antara orang nang maulah bubur cuma makanan beisukan doa salamat. Nah, langkar tuh puasa. Supaya ada puasa di Muharram. Tasu'a dengan Asyura. Supaya ada puasa di Zulhijjah. Tarwiyah dengan Arafah. Supaya ada puasa di Zulqa'dah nah tinta. Yaitu berangai pintangan manakah hendak puasa putih boleh, Senin Kamis boleh, asal ada puasa dintu jua Rajab. Itu jua Rajab. Mun kawad Rajab tuh puasa. Nggih, hidup berapa ke Rajab? Nah, jadi nang 4 bulan ini termasuk ganal pahala abdal. Abdal itu jar di dalam kitab ulun ada perbedaan khairun dengan abdal. Ada perbedaan khairun, khairun tuh lebih bagus. Abdal itu lebih bagus juga kayaknya. Nah, cuma abdal itu adalah artinya kasratus sawab. Jadi punya ada bacaan kasratus sawab, banyak pahala. Itu abdal. Jadi al-afdaliyah bermula makna keabdalan adalah kasratus sawabi indallah, banyak pahala di sisi Allah, itu arti abdal. Jadi abdal itu jar mukabil kilah, lalawanan sedikit pahala. Jadi ini berpahala, ini berpahala, cuma ini sedikit, ini banyak pahala. Tuh nang banyak pahala tuh abdal ngarannya. Khair bang, khair itu kan baik. Khairun lebih baik. Oh, khairun itu di dalam kitab kasratun naf'iyar, banyak manfaat. Nah, jadi banyak manfaat itu disebut namanya khair. Nah, lalawanan khair mukabbiluhu ya nang asyar. Syar itu artinya jahat. Arti jahat itu apa? Kadada manfaat. Sesuatu yang tidak ada manfaat, bahkan memudaratakan agama kita, dunia kita, itu namanya syar. Itu namanya kada bagus, kada baik ngarannya. Nah, mudahan hidup nih ilmu bermanfaat. Ya kah? Mudahan harta bermanfaat. Tuh khair namanya. Khair namanya. Gawian punya banyak pahala, abdal namanya. Gawian itu punya banyak manfaatnya ke kita, ke keluarga kita, ke kaum muslimin, itu khair namanya. Itu di dalam kitab Sarah Hadis Bukhari, perbedaan antara afdal dengan khairun. Nah, di sini kalimatnya abdal berarti puasa di Rajab, puasa di Zulqa'dah, puasa di bulan Zulhijjah, puasa di Muharram, di Muharram, di Muharram, 4 bulan Ashurul Hurum, 3 berakhir 1 berpisah, itu termasuk puasa ganal pahala setelah puasa di bulan Ramadan. Amin. Ulun pasang aku karena apalagi mengaji di pondok ulun, ya kan? Di samping mengaji di pondok ulun, mengajinya di pondok lain, umpama di Mangunjaya, umpama Darussalam, Ma'rifah, umpama lah mengaji. Apakah kata-kata ini baik? Di sini kelas 3, di sana kelas 3 juga. Nah, jadi pondok lain asal ulun coba ada puasa Senin Kamis. Senin Kamis, umpama sama 20.000 puasa bawa puasa. Jadi kan kita
Mungkin cuma ingat kan pada ikutan yang puasa tetap diambil sama. Kemarin kan belajar kalau jangan mahal, lo ngaku. Nah, berarti Senin Kamis seminggu dua kali, berarti 20 tambah 20 40.000 tanah 40.000 ya kan per sebulan 40 lah, berarti 4 dikali 40 160 kali 10 bulan berapa? 1.600.000 pundukan. Jadi dia pundukannya anu SPP kawa, kemudian bayar ngarannya ten album kawa, punduk sini lawan punduk sini. Nah, kita pundukannya. Jadi ketika tamat ya kita nggak untuk SPP bayar loh. Sudah bayar. Anu pulangan sudah juga. Ikan tahunnya apa? Kalau ikan, kalau ikan album sudah. Apabila bayar, ulun ay Senin Kamis kemudian ulun tabung mau minta kiri anak bos saya. Jadi assalamualaikum ibu saya uang balai. Ada warahmatullah ada uang balai. Ini di datang telepon setiap minggu itu kan bisa begitu lah. Ya kan surat duit juga. Assalamualaikum nah, jadi anu kamu belajar jangan membebani kuitan. Jadi punya kuitan untuk duit kita melihat kuitan nanti kewian ayo lang sendiri dipaksakan sama seorang anak. Kami kelak belajar nabung kayak pacarannya puasa Senin Kamis sama itu cara menghemat duit. Kan usah menghemat duit tuh punya beli sukan kinerja. Kinerja berapa harganya? Berapa? 1.500 dia kinerja kita. Kayak datang hari koki jadi-jadi. Bukan mendelapan tak? Koki jadi-jadi berapa pernah? 1.000 berapa deh? 2.500. Nah, kainan malam Isa pagi kalau di Roma berapa sebetulnya? 500. Berarti 500 tambah 2 setengah. Nanti juga. Ya Allah, paling sebulan semua. Senin Kamis dia puasa Senin Kamis. Senin Kamis dia puasa. Tapak aja sangu, cuma sangunya ditabung. Sejuta 600, butuhnya banyak. Sejuta 600 tak. Tawa bayar album, tawa SPP, bawa bayar ulangan. Gitu. Jadi ada lagi ngaji atau kita hidup ini pintar-pintar. Nah, ulun beli kopi-kopi itu. Jadi beli hitam itu memang ada habis kalau simpan tabung. Jadi pas ada menukar kitab. Jadi ulun kirim surat. Nah, ini ada duit tabungan ulun sedikit. Mun kadang ayo tambah 8. Ini ngaran kitab ini. Rupanya Allah mama ulun ini beberapa bulan kita pas ada apa saja unjuk sidir kita amantai ke toko kita tidak mengetai unjuk lawan surat-suratnya karena kitabnya di situ ada rupanya dibaca orang mulai atas sekalinya ngomong kitab itu menangis sekalinya gratis sekalinya kita sumpah pada kuitan itu ada yang duitnya saking saluran ada yang membeli kuitan karena nah ada duit tabungan ini kitabnya ini orang tambah lihat kan nah soalnya yang ampun tolong namanya kan itu bisa anu ada yang membeli kuitan ada yang membeli kuitan. Nah, itu bisa kita menghormati Ashurul Hurum bahwa puasa dan menghormati. Nah, kemudian pulang sambungannya.
Berarti Mukti Jamaluddin Sidin menghitung Ashurul itu kayaknya 4 bulan itu dalam 2 tahun. Ya ada orang menghitung 1 tahun aja. Kalau 1 tahun berarti cara menghitungnya apa ya? Muharram langsung meluncat ke Rajab, hingga Rajabnya Zulqa'dah, hingga Zulqa'dahnya Zulhijjah. Itu cara menghitung Ashurul fi sana wal hijjah, menghitung bulan 4 di dalam kalender 1 tahun. Cara menghitungnya berarti mulai Muharram. Kan Muharram tahun baru. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, 4 bulan lah. Nah kita ada cara menghitungnya 4 bulan itu pisanatain di dalam 2 tahun. 2 tahun kalender Hijriah. Kayak apa menghitungnya? Zulqa'dah, Zulhijjah. Berarti ini tahun 1000 berapa gitu nah. Muharram pasti tahun baru. Muharram hanya Rajab. Berarti menghitung 4 bulan di dalam sana kain, di dalam dua terserah. Cuma umur sana menghitung itu 4 bulan di dalam 2 tahun, karena ada hadis Nabi Muhammad Ashurul Hurum itu dia Nabi 3 berakhir 1 berpisah, 3 berakhir Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terakhir Rajab. Berarti Nabi menghitung 4 di dalam 2 ini silahkan bujur aja bacaan, cuma metodenya aja. Metodenya ada pisah atau tidak, ada pisah kain, ada hitungan 1 tahun, ada hitungan 2 tahun. Cuma ada orang bulan. Nah kemudian pulang sang. Nah setelah puasa sunat bagus banget di situ. Apalagi maka yang terafdal daripada yang 4 itu yaitu Muharram dan menggiring dia Rajab, kemudian Zulhijjah, ya kan? Nanti kita dan Safar, kemudian daripada yang 4 itu bulan Sya'ban. Nah jadi Sya'ban itu juga 6/4. Ulun ada melihat di kitab mengapa Sya'ban itu jadi termasuk bulan mulia, karena Sya'ban itu dikapit oleh bulan Muharram. Sya'ban baina syahraini azimaini. Bulan Sya'ban itu bulan yang dikapit antara 2 bulan yang besar, 2 bulan yang agung. Siapa? Syahraini azimaini, yaitu adalah Rajab wa Ramadan. Jadi bulan Rajab, Ramadan di tengah-tengah Sya'ban. Gitu kita. Maka Sya'ban pun tajadid mulia lil mujawwarah, karena betatai oleh Tuhan harap tajadid haram. Nah itulah bulan Sya'ban. Nah itu. Jadi alhasil inilah bulan. Sebenarnya bulan bagus saya puasa tadi namanya bagusnya. Cuma yang disebut-sebut tadi, nah itulah barangkali beriringan ke abdalannya sama kita puasa. Masalah tuh, ini masalah haram puasa sunat. Haram puasa sunat. Nggih. Nah, coba ada namanya Ashurul Mubarakah. Jadi ada Ashurul Hurum, ada Ashurul Haji, ada Ashurul Mubarakah, bulan-bulan berberkah. Bulan-bulan berberkah itu 3. 1 Ramadan, 2 bulan Rajab, masuk lagi Rajab, 3 bulan Rabiul Awal. Itu bulan Ashurul Mubarakah. Apalagi kita di Indonesia, apalagi di Banjar Kalimantan Selatan, bulan Rabiul Awal bulan berberkah. Apalagi sehari 3 kali.
Dia orang kampung bulan Maulid, ujar saya itu bulan mulut, dikuli makan, makanan. Ada yang sebelum acara makan, ya Allah imbah untuk acara makan pulang. Makan, ulur suam menghitung bulan Maulid tuh, bulan Rajab tuh bisa menghitung makan sarapan pagi. Karena jam 9 itu naik ke rumah panitia. Karena jam 10 ke tempat acara. 2 kali dah makan. Untuk acara pagi itu makan di masjid bilang 3 sudah. Tang hari karena acara pulang. Naik ke rumah panitia pukul 1. Makan. 4 sudah. Untuk acara siang makan 5. Karena habis bisa acara pulang naik ke jam 9 setengah 9 rumah panitia makan 6 sudah. Karena pulang tuntung acara pukul 11 setengah 11 makan pulang. Berapa kali dah? 7 buntau baru ada gembangan dia nanti boleh makan cuma bulan itu berkah. Yang menjual kambang himung bulan Rajab, yang menjual kambang himung di bulan Rabiul Awal, yang menjual apa lagi wadai macam-macam itu bulan berkah. Bujurai Rajab, bujurai Ramadan, bujurai Rabiul Awal, ada termasuk bulan haji Allah. Cuma bulan berkah. Orang yang meninggal di Ramadan beruntung, orang yang meninggal di Rajab beruntung, orang yang meninggal di Rabiul Awal pun beruntung. Mahawar salajur maulidan, mahawar salajur mahawi abu usbur, mahawar salajur membuka akan orang puasa. Maulah ada untung arwah tuh, maulah ada untung banget. Udah kita meninggal di bulan mulia. Amin. Macam tahun ini. Punya umur. Nah sudah. Nah ini ada masalah haram puasa sunat. Nah, ini beginian nih. Haram puasa sunat termasuk Senin Kamis atas perempuan yang ada baginya suami yang hadir. Hadir itu artinya ada gaib, ada tulak, dia di rumah. Cuma maulah haramnya apa? Dengan tiada izin suami. Nah dari situ nanti ada izin suami berarti pahamannya punya izin pak. Punya izin berarti ya kan? Nah jadi nanti kita selesai sama ini punya laki ada seorang puasa sunat berpada kita izinkan ulun boleh berisuk puasa. Jangan lagi kada jangan puasa. Dengan kita kalasi puasa ada utama. Berarti laki nak memakai. Kenapa memakai? Paham jangan Tuhan memakai lah anak-anak ada paham. Kita tahunya paham semua. Anak siapa seorang misalnya. Nah sudah. Nah jadi tiada izin suami. Tetapi jika diketahui oleh istrinya akan ridho suaminya, yakin ridhonya pada mengerjakan puasa sunat itu, maka harus dari istrinya mengerjakan dia dengan tiada izin suaminya. Jika tiada seperti demikian itu, kada yakin ridho lagi, haram atasnya puasa, tetapi sah puasanya sah, cuma ada beberapa berdosa. Berarti dalil wajib bagi bebinian melayani laki. Jadi bebinian yang punya laki hendak layani. Sekalipun dia ada mut tuh ada selera. Ya Allah, ada selera. Ulir, iksal, malas, ada mut. Nah cuma pulang menyapian beribadah dengan alasan bujur keringkan Maria pingin. Ya Allah, dikumpulin dulu 15 menit. Memang mandinya. Kalau bukan lagi atau datang bulan itu betul gitu kan. Udah boleh kalau ngumpulin bini datang bulan. Nah sama ya.
Jadi selama ada alasan syar'i si perempuan mungkin kada boleh menegak laki istinta. Tamattu wajib malayanilah laki sama istri kita. Cuma pulang menjadi laki dan laki yang pulanglah jadi laki kemudian kita bisa paham musamahah artinya ridho kan. Nah ini apa ada aja esok aduh sudah merajuk tiba kawin ya Allah sudah lawas nih kalau berada juga nah sama itu barangkali nah sudah jadi di kitab itu kan ditulis bini puasa apabila laki membutuhkan samburan. Nah sambungannya pulang dan jika gaib suami gaib itu ada begawi tulak belayar di dalam negeri maka harus bagi istrinya puasa dengan tiada izin suaminya. Ayo jangan puasa aku tadi dari laki ya Allah. Nah sama itu bermula hukum gundik itu jariah. Gundik itu budak perempuan. Ini kisah hari ini lah. Ada lagi kita ini ada budak ada lagi sudah baik budak laki-laki baik budak perempuan. Ingatkan kalau gantung di rumah tuh lagi budak mengatakan ini digaji. Kalau budak kan tadi digaji, ya kan? Nanti budak. Hukum gundik dengan tuannya, gundik itu jariah dengan tuannya seperti hukum istri dengan suaminya. Nah, pada sekalian yang tersebut itu masalah puasa tadi, berarti punya anak puasa berizin pak anak puasa punya kada diizin boleh punya lakinya gaib silahkan ada berizin hari-hari puasa boleh. Nah berarti sama masalah gundik masalah jari karena jari itu perempuan budak yang ditukar kita boleh mewakaf menjimak itu budak mungkin itu milkul yamin namanya memiliki dengan perbudakan disebut namanya milkul yamin. Cuma kan boleh dikumpuli dulu itu menukar istibrak diibrakan dulu satu kali haid di kita. Ini kisah hukum ya bangla dari kita bisa begini nukar budak beginian bawa ke rumah kayak apa yang mesti ada dikumpuli. Mengapa gerang? Datangkannya sekali apa? Sekali haid. Imbas sekali haid sucinya hanya boleh. Islam itu sama itu melajari. Nah, berarti pahamannya jariah itu boleh. Nah, kayak gundik Nabi ada namanya Mariatul Qibtiyah. Ya Allah dia kan melahirkan Ibrahim. Ya Allah Mariatul Qibtiyah. Melahirkan dari sini tadi dia kecuali Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah bukan istri Nabi, tetapi Mariatul Qibtiyah adalah gundik Nabi. Dia orang dari jariah budak perempuan. Nah kemudian apa lagi? Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'ab wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah kemudian tinggal di sini mudah sehat, panjang umur, murah rezeki, mudah bisa dimudahkan umrah haji. Yang terdekat bulan ini sudah masuk bulan haji, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya kan? Syawal sudah masuk, 2 bulan 10 hari. Mudah Allah Taala pada menghadiahkan kita, kecuali kita dimudahkan umrah haji sebenarnya. Amin. Al-Fatihah.